Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Kita sekarang berada di ujung selatan dari kota Raja Majapahit, atau yang sekarang lebih tepatnya di daerah ujung selatan daripada Kabupaten Mojokerto. Tempat ini berada di Dusun Jabung, Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo. Situs ini dipercaya oleh masyarakat sekitar secara turun-temurun sebagai tempat petilasan daripada Patih Gajah Mada yang masih berada di kawasan Perum Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Sebelum memasuki area petilasan, biasanya para pengunjung atau peziarah langsung disambut dengan adanya sebuah patung yang dianggap sebagai perwujudan Gajah Mada. Letaknya ada di sisi utara situs, dan juga sekaligus patung ini sebagai adanya penanda bahwa tempat ini merupakan petilasan dari Patih Gajah Mada. Untuk menandai bahwasannya di tempat ini ada petilasan dari Mahapatih Gajah Mada, maka sekarang dibangun sebuah pendopo berukuran sedang yang ada di depan sana. Di samping itu juga di sini ada sebuah papan informasi menunjukkan tempat ini memang berkaitan erat dengan sosok yang sangat disegani di wilayah Majapahit tempo dulu. Konon tempat ini dipercaya sebagai tempat bersemedi dari Gajah Mada selama 10 tahun, yakni ketika beliau berumur 20 tahun sampai 30 tahun. Bertapa atau semedi tersebut dilakukan guna untuk mencari petunjuk dalam pengembangan kerajaan Majapahit ke depannya, termasuk diantaranya adalah tentang gagasan Sumpah Amukti Palapa. Selain sebagai tempat bersemedi untuk meminta petunjuk, tempat ini juga dipercaya sebagai titik berkumpulnya pasukan Bayangkara yang berkoordinasi dengan Mahapatih Gajah Mada. Diketahui bahwasanya Bayangkara adalah bukan prajurit biasa, namun ia adalah suatu pasukan elit yang tugasnya memang untuk menjaga keselamatan dari sang raja. Diduga pasukan Bayangkara ini dibentuk pada masa Dyah Wijaya atau Raden Wijaya. Kemudian pasukan ini kembali dikerahkan pada masa Jayanegara untuk menumpas berbagai pemberontakan. Lebih khusus lagi pada saat pemberontakan Rakuti, di mana pasukan ini di bawah Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara dan juga keluarga istana.
Pasukan ini juga yang membuat karir dari Gajah Mada muda mulai melejit, yakni yang semula sebagai bekal, kemudian patih di Kahuripan, lalu patih di Daha, hingga menjadi Mahapatih di masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi hingga Raja Hayam Wuruk. Kalau melihat tempat suasananya, memang tempat ini cukup hening dan cukup sejuk. Cocok sekali memang digunakan sebagai tempat semedi guna mendapatkan petunjuk. Inilah pendopo tempat petilasan Mahapatih Gajah Mada berada. Di dalamnya ada beberapa lukisan yang dipresentasikan sebagai lukisan dari Mahapatih Gajah Mada. Di dalam petilasan ini ada batu besar yang tertutup pagar dan ditutupi oleh kain merah putih. Batu besar tersebutlah yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat dari Gajah Mada untuk bersemedi dan juga meminta petunjuk. Menurut ceritanya bahwasanya dahulu tempat petilasan ini hanya berupa batu besar dikelilingi oleh semak belukar. Namun akhirnya lambat laun petilasan tersebut dibangunkan sebuah pendopo seperti ini untuk menampung para peziarah maupun pengunjung yang ingin melihat napak tilas dari seorang tokoh yang cukup fenomenal, yakni Mahapatih Gajah Mada. Seorang tokoh yang memang cukup disegani, baik pada awal kepemimpinannya maupun pada akhir dari hayatnya. Tidak ada yang sanggup untuk bisa menggantikan posisi dan kedudukannya. Bahkan dalam kitab Negara Kertagama sendiri, sosok Gajah Mada digambarkan sebagai sosok yang berani, bijaksana, cakap dan juga setia kepada raja serta negara. Ia juga dikenal sebagai seorang orator yang fasih dan tenang dalam berbicara, serta memiliki tekad yang kuat dalam mencapai tujuannya. Maka tak heran dengan sifat-sifat tersebut, Mahapatih Gajah Mada bisa membawa Majapahit menancapkan pengaruhnya hampir di seluruh wilayah Nusantara. Sejak zaman dari Ratu Tribuana Tunggadewi hingga kepada anaknya, yakni Maharaja Hayam Wuruk, Gajah Mada memang terkenal setia membawa nahkoda Majapahit untuk mencapai puncak zaman keemasannya. Demikianlah teman-teman informasi tentang petilasan Gajah Mada. Semoga saja informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam upaya untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan di Nusantara ini. Rahayu.